bahasa Sanskerta namanya pohon harapan, pohon kehidupan. Jadi kita terang berhutang kepada semangat dari orang-orang itu. Orang-orang itu telah melahirkan semangat yang semua orang pasti cemburu dan iri melihat semangat yang mereka punya. Cuman tidak cemburu dan iri tidak otomatis kita ikut serta, itu masalahnya. Nah, dengan acara-acara seperti ini kita ingin iri melihat orang mendapat penghargaan karena hebatnya berbakti kepada lingkungan, itu rasa iri itu dijawab dengan ikut serta. Minimal nggak usah sama seperti mereka. Kalau 10, 20, 30% aja semangat yang mereka berikan untuk lingkungan kita ambil, jangan-jangan Indonesia udah hebat banget. Jadi saya berterima kasih betul, pemerintah berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru. Harapannya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang menghidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Karena ada orang yang sadar maka dia akan bertindak. Kalau orang nggak sadar, ya nggak bertindak. Untuk dia menjadi sadar harus diberikan informasi. Informasi itu bisa dari mana saja, termasuk dari teman-teman yang mendapatkan Kalpataru dan dari kita semua. Dan termasuk jasa Anda ini luar biasa. Tolong jasa Anda ini luar biasa, mengobarkan orang-orang yang berbakti kepada bangsa melalui lingkungan, itu setidaknya orang akan terpengaruh. Ya, tolong diberitakan dengan sebaik-baiknya. Ya, pertama penghargaan, kita kan terus berkolaborasi dengan mereka. Bahkan ada beberapa program yang kita melibatkan mereka, dan tentunya mereka dan yang lain-lainnya juga. Jadi jumlahnya massal. Kira-kira begitu. Nanti ada dukungan-dukungan untuk program-program dari masing-masing pemenang Kalpataru? Iya, kita berkolaborasi dengan mereka dalam bentuk program. Karena mereka sudah teruji, jika kita nanti melihat itu, dan kerja dari masyarakat itu dengan dukungan dari pemerintah ya, itu tidak hanya berbentuk uang, tapi juga katakanlah endorsement, dan ternyata terus terang aja ya, banyak orang yang memang sadar mau mengeluarkan dana anggaran untuk lebih kecintaan pada lingkungan. Ada perusahaan-perusahaan, ada filantropi dunia itu ya banyak sekali yang mau terlibat dalam. Mereka mungkin belum terkoneksi, dan melalui kita KLH mereka jadi terkoneksi. Jadi uang tidak serta-merta harus dari APBN, dan faktanya itu yang terjadi banyak dalam gerakan itu. Oke, yang lain lagi silakan. Beres, Gensi. Jawab tantangan dari Prof. Salim tadi Pak untuk memaksimalkan laut sebagai. Ya, jadi ya kalau jujur saja selama dari zaman VOC kita tuh memang sudah membelakangi laut, dan sekarang pemerintah kita terutama pasca reformasi ya, sampai hari ini kita sudah mulai berpikir berorientasi pada laut. Dan kalau kita berorientasi pada laut, maka ada pembangunan di sekitar laut. Pembangunan sekitar laut itu tidak hanya soal pulau, tidak hanya soal wisata, tapi soal kapal-kapal dan sebagainya, itu juga berorientasi pada laut. Termasuk penangkapan ikan itu berorientasi pada laut. Tapi yang harus diingat bahwa proses pembangunan itu tetap harus berorientasi pada preservation lingkungan, preservation keanekaragaman hayati. Dan itu yang sekarang kita tongolin di mana-mana, bahwa lo boleh ngebangun di sekitar laut, tapi pastikan coral reefs, pastikan mangrove, pastikan lagi terumbu karang itu, ya itu bisa tetap ada dan menjadi tempat hidup bagi biodiversity di marin di laut. Jadi itu kira-kira. Jadi pembangunan laut jalan terus, tapi perlindungan jalan terus, dan sampah laut. Nah, marine debris, sampah laut ini problem. Tapi yang menyampah bukan orang-orang yang kerja di laut sebetulnya. Yang nyampah itu orang-orang yang ada di darat, buang sampah di sungai, dari sungai ngalirnya kemana? Ke laut. Akhirnya laut jadilah berantakan, banyak pulau-pulau plastik dan sebagainya. Jadi pesan saya, jangan kotori sungai, karena laut tercemar, sungai tercemar, merusak semua, merusak kehidupan. Selamat berjuang, selamat hari lingkungan hidup. Oke? Satu lagi Pak Menteri. Pak Menteri, isu pencemaran lingkungan.